مؤخرا لم يعمل فتلك ليت وكأنه terbelah amil dumina makna fi'li la rupahu mu'akharan la ya'mala. Amil yang mengandung makna fi'il itu tetapi tidak hurufnya, jadi kan ada amil punya makna fi'il dan hurufnya, punya makna fi'il dan hurufnya, tapi ada juga amil punya makna fi'il tapi tidak ada hurufnya. Seperti hada itu kan amil tapi hanya makna fi'il, asyir tidak ada hurufnya, asyir misal begitu. Jadi sekarang amil ya yang mengandung makna fi'il tetapi tidak hurufnya, yang letaknya itu ada dua ya, yang letaknya tidak dapat beramal. Ya, seharusnya dikatakan apa? Yang letaknya diakhirkan tidak dapat beramal. Itu salah. Letaknya diakhirkan. Tidak dapat beramal. Dan belum katakan katilka. Apa itu amil yang punya lafaz tapi tidak ada hurufnya? Yang punya makna fi'il tapi tidak ada hurufnya. Katilka. Laita. Ya, maknanya tamanni. Ka'anna maknanya tasbih, kan maknanya huruf. Iya, wanadarna dan jarang, seperti contoh sa'idun mustaqirron fi hajar. Iya, ini jarang bentuknya seperti itu. Terus minal awamili ma fi qala syarih rahimahullah minal awamili ma fiha ma'nal fi'li duna hurufihi wa ma'a dhalika tansibul hala wa hiya asma'ul isyarati fiha ma'nal fi'li wa huwa ushiru qala ta'ala fatilka buyutuhum khawiyatan bima dhalamu fa khawiyatan halun min buyutuhum. Berarti bukan tadi khawiyatun ya di ayat. Terus wal awamilu fiha tilka wa hiya ismun isyarah laita litamanni fiha ma'nal fi'li wa huwa atamanna nahu laita zaidan amiran akhuka la'alla litarajji fiha ma'nal fi'li wa huwa atarajja nahu la'alla amran dahikan qadiman ka'anna qadimun ka'anna litashbihi nahu ka'anna ahmada ghadbana asadun wal jar wal majruru wal dzarfu nahu zaidun fid dari baqiyan wa zaidun indaka farihan lakin hal yajuzu an yataqaddamal halu 'alaiha al jawabu la huwa muradun nadhimu rahimahullahu huna fala yuqalu amiran laita zaidan akhuka wa nadar nahu sa'idun mustaqirron fi hajar ay nadara taqaddumul hali ala amilihi idza kana dharfan aw jarran wal majruran nahu wa majruran nahu zaidun baqiyan indaka wa jumhuru al-basriyina yamna'una mithla hadha wa in jaa ja'aluhu min darurati kenapa minal darurati wa qad quri'a syuzuzan was samawati matawiyatin biyaminih fas samawatu mubtada'un wa biyamini khabar matawiyat halun taqaddama ala
alal jarri wal majruri. Baik. Kata beliau termasuk amil. Apa yang padanya terdapat makna fi'il tapi tidak ada hurufnya. Bersamaan dengan itu dia menasab hal. Dia menasab hal. Dia adalah asmaul isyarah. Ini bentuknya. Di dalamnya terdapat makna fi'il yaitu usyir, saya berisyarat. Allah Ta'ala Allah berfirman, fatilka buyutuhum khawiyatan bima dhalamu. Jadi khawiyatan hal. Mana amilnya? Tilka. Khawiyah hal dari buyutuhum. Amilnya adalah tilka. Wahya ismu isyarah. Dipahami ini kan? Ini namanya amil. Ada makna fi'il, tidak ada hurufnya. Kita dapat lagi faedah. Yang selama ini kan yang kita tahu amil itu adalah fi'il atau isim yang beramal amalan fi'il. Kalau isim beramal fi'il otomatis ada hurufnya fi'il. Sekarang ada lagi amil makna fi'il tidak ada hurufnya. Ini yang perlu antum catat. Oh, ini lagi amil isim isyarah. Kemudian yang aneh lagi adalah laita. Oh, ini masalah. Laita ini termasuk. Laita kenapa bisa diambil yang bermakna fi'il? Belum jelaskan. Litamanni, maknanya kan litamanni. Fiha makna fi'il. Di dalamnya terdapat makna fi'il. Apa itu? Wahwa atamanna. Yaitu saya bertamanni. Iya kan? Saya berangan-angan. Nah contohnya, laita Zaidan amiron akuka. Jadi Zaidan isimnya laita, akuka khobarnya laita. Amiron hal. Paham kan? Amiron adalah apa? Hal. Dari Zaid. Tapi kalau ditanya, siapa yang beramal padanya? Laita. Itu adalah kata yang di dalamnya terdapat makna fi'il. Ini luar biasa. Jadi kita nanti berarti tinggal kita tambah dari 7 itu kan. Yang isim beramal-amal fi'il tinggal tambah isim isyarah, tambah lagi laita. Sekarang lagi la'alla. Dia fungsinya litarujji. Semoga. Agar supaya juga bisa. Fiha ma'nal fi'il wa huwa atarajja. Di dalamnya terdapat makna fi'il yaitu saya berharap. Nah contoh, la'alla amron dohikan qadimun. Amron isim la'alla, dohikan hal, qadimun khobar. Ka'anna litasbih. Kalau ka'anna maknanya tasbih. Nah, ka'anna ahmada godbana asadun. Sama i'rabnya tadi, ahmada isim ka'anna, godbana hal asadun. Adalah khobar dari ka'anna. Berikutnya lagi, wal jar wal majrur. Ini bukan asing sama kita ya. Termasuk amil juga adalah jar majrur, wad dhorob dan dhorob. Iya kan? Termasuk amil ini, jar majrur atau dhorob. Makanya di pelajaran buku sebelumnya kita dapat bahwa kalau ada dhorob jar majrur setelahnya marfu, maka itu sebagai fa'il. Kan begitu. Kan dia amil sebenarnya. Iya, dia amil. Nah, Zaidun fiddari bakian. Jadi yang beramal pada bakian fiddar. Zaidun indaka farihan. Yang beramal pada farihan indah. Lakin hal yajuzu ayataqaddamal hal alaiha. Ini pernyataan berikutnya. Apakah boleh hal mendahuluinya? Apakah boleh hal mendahuluinya? Al-jawab la. Ini yang belum bilang tadi. Ya, belum bilang amilun dummina ma'nal fi'ili la hurufahu mu'akharan la ya'mala. Kalau dia diakhirkan maka dia tidak beramal. Dia tidak beramal. Jadi jawabannya tidak. Huwa muradun nadhim huna. Ini yang diinginkan oleh penulis di sini, bukan menyebutkan amil-amil tadi. Bukan. Itu faedah tambahan yang kita dapat. Ini yang diinginkan oleh penulis di sini, perkataan itu. Iya. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan amiron laita zaidan ahu. Tidak boleh. Tidak boleh dikedepankan halnya. Wa nadar, dan sangat jarang. Nah sa'idun mustaqirron fi hajar. Jarang. Ya kan? Seharusnya sa'idun fi hajar mustaqir. Jarang. Tapi memang jarang kan? Karena mustaqirron ini kan sebagai amilnya juga. Bisa amilnya pada fi hajar jadinya. Kalau amilnya pada fi hajar, berarti dia mahdhuf wujuban. Kan begitu sebenarnya. Kan pertentangan kan? Kalau mustaqiran antum munculkan, dan dia bisa menjadi amilnya fi hajar, kan masalah tak? Karena memang amil jar majrur itu selalu mahdhuf wujuban.
Makanya tidak boleh. Cuman ada. Seperti ini. Maka antum katakan, kembalikan ini. Jadi jangan bilang mustaqirron beramal pada fi hajat. Balik. Antum harus bilang. Fi mustaqirron itu ma'mul. Fi hajat adalah amil. Begitu. Karena kalau antum jadikan mustaqirron amil pada fi hajat, tidak boleh. Karena wajib hilang. Wajib hilang. Sekarang antum menyatakan sebaliknya. Fi hajat amil untuk mustaqirron. Dikedepankan atasnya. Dikedepankan atasnya. Iya. Ini yang perlu antum pahami dari contoh dari penulis. Nadar jarang taqaddumul hal ala amili. Jarang hal mendahului amilnya. Idza kana dzarfan aw jaran wa majruran. Kalau dia berupa dzarf atau jar majrur, nah Zaidan baqiyan indak, jarang itu. Mayoritas Basrah melarang hal yang seperti itu. Mereka tidak bolehkan. Wa in jaa ja'aluhu minad darurah. Kalau datang seperti itu, mereka dah jadikan itu darurat. Wa qad quri'a syududan. Telah dibaca dengan bacaan yang syad. Was samawatu matwiyatin. Dibaca tin. Misalnya kan, was samawatu matwiyatum biyaminih. Kan dibaca tun. Tapi ini dibaca tin. Nah, ini bacaan syad. Dia artinya jadikan hal. Jadikan apa? Hal. Mendahului amilnya. Yaitu biyaminih. Itu biyaminih. Nah, ini telah dibaca syad. Fasamawatu mubtada biyamini khobar jadinya matwiyat hal taqaddama alal jar wal majrur. Terus Qala an-Nazim rahimahullah wa nahu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin. Taqaddama anna af'al at-tafdili. Baik. Tadi dekat belum wanah dan contoh lain. Contoh kedua lagi, contoh berikutnya. Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin. Ini berikutnya. Dan seperti dalam contoh Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan. Ya, lihat. Sebagai hal yang diperbolehkan dan tidak dianggap lemah. Kalau ini modelnya diperbolehkan, tidak dianggap apa? Lemah. Ya, lan yahin, tidak dianggap lemah. Ya, artinya ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Taqaddama anna qala syarih rahimahullah taqaddama anna af'al at-tafdili la ya'malu fil hali idza taqaddam wa dzakara huna annahu yustathna min dzalika halatun wahidatun fa yajuzu fiha anna yataqaddama al-halu ala. Betul enggak dibaca anna? Salah, pasti salah harokat. Masa anna baru setelahnya fi'il? Paham kan? Ya, ini an yataqaddamal halu ala af'alut tafdili wa dzalika idza wujida syai'un mufaddalun ala nafsihi aw ala ghairihi nahu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan wa mufradan halun min fa'ili anfa'u li'anna jumhura an-nuhati la yujizuna maji al-hali minal mubtada'i wa mithalu tafdili syai'i ala nafsihi bi'tibaraini Zaidun dahikan ahsanu minhu bakiyan hadha bushra ahsanu minhu rutaban wal amilu fil hali fi hadhihi al-amthilati af'alut tafdili mustajazun lan yahin ay hadha jaizun walan yad'ufa. Baik. Kata beliau, taqaddam telah lewat. Anna af'al tafdil la ya'malu fil hal idza taqaddam. Sudah lewat itu pembahasan. Bahasa isim tafdil itu tidak beramal pada hal kalau dia mendahuluinya. Kalau dia mendahuluinya. Tapi beliau sebutkan di sini bahwasanya dikecualikan dari hal itu satu keadaan. Ternyata dari apa pernyataan telah lewat. Kalau ada isim tafdil, tidak pernah mendahului, tidak boleh hal di depan. Tapi dikecualikan ternyata satu keadaan di sini. Fajuzu fiha ayyataqaddama. Boleh padanya untuk dia mendahului. Ayyataqaddamal hal. Ala af'at tafdil. Boleh hal mendahului isim tafdil. Wadhalika idza wujida syai'un
Demikian itu kalau didapati sesuatu mufaddalun ala nafsi au ala ghairi, yang diutamakan atas dirinya atau atas selainnya. Contoh, Zaidun mufradan, Zaid sendiri anfa min amrin mu'ana, lebih bermanfaat dari Amr sebagai penolong. Artinya dalam keadaan dia sendiri lebih baik dia bersama. Maka mufradan itu hal dari fa'ilnya anfa. Oh, kalau hal dari fa'ilnya anfa berarti dia mendahului ini. Dia mendahului siapa? Sahibul hal, dia mendahului isim tafdil. Mendahului anfa. Iya, karena jumhur ahli nahwu tidak membolehkan datang hal dari mubtada. Artinya gini, kenapa dia bolehkan di sini? Itu pertanyaannya. Karena mayoritas ahli nahwu tidak bolehkan itu mufradan sebagai halnya Zaid. Maksudnya singkatnya sekarang. Jadi mayoritas ulama tidak bolehkan hal dari mubtada. Tidak boleh antum bilang begini, ya, Zaidun qa'iman, dan maksudnya antum datangkan langsung setelahnya bukan khobar, tapi datangkan hal. Baru setelah itu Zaidun qa'iman fil baiti. Zaidun qa'iman fil baiti. Fil baiti jar majrur khobar. Zaidun mubtada, qa'iman hal dari siapa? Zaid. Mayoritas tidak membolehkan itu. Ketika itu mereka berpandangan tidak boleh, berarti tidak boleh ini mufrad dan dicontoh ini sebagai hal dari Zaid. Berarti hal dari siapa? Hal dari fa'ilnya amfa. Kan begitu? Hal dari fa'ilnya amfa. Berarti sekarang ini amfa kan isim tafdil. Berarti sekarang hal mendahului isim tafdil. Karena seharusnya kedudukan mufrad di setelahnya siapa? Amfa. Dipahami nih, kenapa mereka tidak membolehkan itu? Iya, karena mayoritas tidak membolehkan datang hal dari mubtada. Contoh tafdil sesuatu atas dirinya dengan dua pandangan, dua sisi. Zaidun dhahikan ahsan minhu bakiyan. Zaid itu dalam keadaan tersenyum lebih bagus daripada dia menangis. Arti ini kan tadi kan Zaid dilihat dari Amr. Itu namanya dilihat dari selainnya. Kalau ini Zaid dilihat dari dirinya. Kemudian diceritakan ini, Zaid lebih bagus tersenyum daripada menangis. Iya kan? Mungkin kalau menangis jelek sekali Yusuf ya. Ya kalau senyum Masya Allah. Iya. Orangnya katanya tidak terlalu gagah tapi senyumnya itu. Dia bilang begitu Amis. Paham saudara? Alhamdulillah. Ini dilihat dari dirinya. Hada busra ahsan minhu rutaba. Iya, sama juga itu. Wal amil fil hal fi hadhil amthila af'al tafdil. Amil pada hal di contoh-contoh ini adalah af'al tafdil, isim tafdil, dan dia dahulukan boleh. Itu mustajazun lan yahin. Itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak lemah. Tidak lemah. Iya. Hukumnya boleh tidak lemah. Artinya hadza jaizun lan yad'u. Ini boleh tidak lemah. Terus Qala an-Nazim rahimahullah wal halu qad yaji'u dza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Baik. Ini masalah berikutnya dan ini masalah mudah insyaallah. Wal halu qad yaji'u dza ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Hal terkadang datang berbilang, yaitu lebih dari satu, ya, bagi sahibul hal yang mufrad dan selain mufrad. Ini mudah. Hal boleh berbilang sebagaimana khobar boleh berbilang. Terus Qala asy-syarih rahimahullah al-halu qad tata'addadu wa fi hali ta'addudiha qad yakunu sahibuha mufradan wa qad yakunu muta'addidan wal mufradu nahu jaa zaidun rakiban dahikan wa muta'addidu nahu laqitu hindun dahikan baqiyatan wa dahikan halun minat ta'i wa baqiyatan halun min hindun. baik. Kata beliau hal kadang berbilang. Dan dalam keadaan hal berbilang, dalam keadaan dia berbilang, qad yakunu sahibuha mufradan, kadang sahib halnya mufrad,
wa qad yakunu muta'addidan. Kadang juga sahibul halnya berbilang juga. Fal mufradna ja'a Zaidun raqiban dhahikan. Iya kan? Sahibul halnya Zaid. Kemudian halnya raqiban dhahikan, dua. Sementara yang berbilang contoh laki tu hindan dhahikan bakiatan. Ini kan bisa tu dan bisa hindan, iya kan? Bisa tu bisa jaba hindan. Jadi dhahikan bisa untuk pahami. Dhahikan hal dari tu, bakiatan hal dari dhahikan. Kan begitu? Dilihat dari muannas mudzakarnya. Terus Wa idza lam yattadihil ma'na nahu laqitu Zaidan dhahikan bakiyatan. Faqala fariqun minan nuhati al-halul ula takunu lismi tsani wal halul tsaniyatu takunu li ismil awwali li liyaqalla liyakilla al-faslu walau qulna awwalu al-halina halaini li awwalil ismaini wa thani al-halaini li thanil ismaini lil infasla al-halani lan fasala al-halani an sahibaihima. Baik. Masya Allah, beratnya ya. Ustadz Ayub masih butuh latihan banyak ini. Jadi kata beliau, wa idza lam yattadihil makna, kalau tidak jelas maknanya, maksudnya kita tidak tahu ini hal untuk siapa. Nah, lakitu Zaidan dhahikan bakian. Siapa ini yang dhahikan? Siapa yang bakian? Kalau tadi kan jelas dengan adanya qarinah. Karena tu sama hin, berarti hin untuk yang perempuan, tu kan saya, kan begitu? Itu jelas. Sekarang kalau tidak jelas maknanya, maksudnya hal itu untuk siapa? Yang mana? Faqala fariqum minan nuha, jalan keluarnya. Berkata sekelompok dari ahli nahwu. Al-hal al-ula takunu lismi tsani. Hal yang pertama untuk isim kedua. Wal halu tsani takunu lismil awal. Hal yang kedua untuk isim yang pertama. Paham maksudnya? Jadi misalnya ini, lakitu Zaidan dhahikan bakian. Gimana ini? Dhahikan halnya siapa? Zaidan, begitu karena paling dekat. Kemudian bakian halnya siapa? Tuh, begitu maksudnya ini. Ini sekelompok ahli nahwu begitu. Tanda, jadi yang dekat setelah yang kedua, itulah hal yang kedua. Kemudian setelah hal yang kedua, itulah hal untuk pertama. Ini sekelompok ahli nahwu. Iya, sekelompok ahli nahwu. Kenapa dia ngomong begitu? Apa alasannya? Liyakillal fasl. Ini alasannya. Supaya sedikit pemisahnya. Jadi kalau antum bilang begini, yang kedua untuk hal yang pertama untuk hal kedua, berarti ada pemisah. Iya kan? Yang kedua untuk hal yang kedua ada lagi pemisah. Anda pahami? Maksudnya gini, kalau antum bisa kita praktek, laki itu Zaidan dhahikan bakian. Antum bilang dhahikan hal tu, ada pemisah, yaitu Zaid. Terus antum bilang bakian halnya Zaidan, ada pemisah, yaitu dhahikan. Oh, banyak pemisah, terlalu banyak pemisah. Kita bilang saja, kita katakan saja bahwa dhahikan halnya Zaid, bakian halnya tu, supaya pemisahnya satu kali saja. Jadi alasannya itu supaya sedikit pemisahnya. Walaukunna awwalul halain li awwal ismain. Kalau kita katakan yang pertama dari dua hal untuk yang pertama dari dua isim. Tsanil halain kedua dan kedua dari dua hal. Yang kedua dari dua hal untuk kedua dari dua isim. Lam fasalal halan, maka akan terpisah dua hal an sahibaiha hima. Akan terpisah hal dari kedua sahib halnya. Ini kata sekelompok dari mereka. Terus Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qala fariqun akharu awwalul halaini li awwal ismaini wa thani al halaini li thani al ismaini li wafiqa ma yuqaluhu yaquluhu ulama ul balaghati minal lafi wan nashril murattabi. Wa amma idza kana al-halu muttahidan fa hadha la iskala fihi nahu qauli ta'ala wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain fa da'ibain
halun minasyamsa wal qamara nahu laqitu Zaidan raqibaini. Faidah al-halu yata'addadu wujuban fi mawdi'aini ba'da imma qala ta'ala inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura ba'da lan nafiyah nahu ra'aitu Zaidan la dahikan wala bakian. Baik, selesai kata beliau. Berkata sekelompok yang lain, awal dari dua hal untuk yang pertama dari dua isim, yang kedua dari dua hal untuk yang kedua dari dua isim. Maksudnya, yang pertama untuk yang pertama, berarti tadi kalau kita praktek berarti dohikan untuk tu. Yang kedua untuk kedua, maksudnya berarti bakian untuk Zaid. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Iya. Liwafiqo, supaya bertepatan bersesuaian. Ma yakuluhu ulama'ul balagho, apa yang dikatakan oleh ulama balagho, ada namanya minal lafzi wan nashr. Kan bisa dilipat dan bisa dinashr, disebutkan dulu yang pertama dua, kemudian dua lagi setelahnya, dipisah wal murattab, dan berurut, kan dipahami dari urutannya ya. Otomatis misalnya kalau antum lipat tu dan hin, kalau antum lipat apa, kalau antum lipat tu dan Zaid, pasti tu kena dohikan, Zaid kena bakian, gitu maksudnya. Antum paham ini kalau dilipat tak? Jadi artinya gini, antum tulis dohikan, kemudian bagian, kemudian datangkan tu dan Zaid di atasnya. Berarti kan sama itu. Dan tidak ada masalah dalam balaghah. Karena ada di laf namanya. Sebutkan dulu semua sebelumnya, kemudian setelahnya disebutkan pasangan. Nah, misalnya kita sebutkan ya, Ja'a Abu Sulaiman wa Abu Hanif wa Yusuf wa Maryam wa Fatimah wa Khadijah. Ini masing-masing ditahu pasangannya. Dari mana? Lipat saja. Yang disebutkan pertama itu untuk yang pertama saya sebut. Yang disebutkan kedua untuk yang kedua. Yang disebutkan ketiga untuk ketiga. Salah, nggak ketukar itu Khadijah dan yang lainnya. Iya. Dipahami ini? Nah, ini ulama balaghah begitu. Tidak ada masalah terpisah. Tidak ada masalah terpisah. Ini selainnya. Ada ini kalau halnya beda ya. Kalau halnya berbeda seperti tadi kan, menangis, ketawa, kan beda. Iya, beda. Ada menangis, ada ketawa. Amma idza kana al-halu muttahidan. Adapun kalau halnya sama. Halnya sama. Ya. Fahadala iskala fi. Kalau ini tidak ada masalah padanya. Ini tidak ada masalah padanya. Nah, qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain. Kan sama, da'ibain. Tidak perlu antum bilang da'iban. Paham kan? Karena sama. Hal untuk dua itu sama. Sama juga pada iban hal dari asyams wal qamar. Contoh yang lagi itu Zaid dan raqibain. Kalau sama-sama berkendaraan, ini tidak perlu diulang dua kali. Tidak perlu untuk bilang raqiban. Ya cukup satu kali saja. Faedah hal yata'addadu wujuban fi mawdi'ain. Masya Allah. Hal itu akan berbilang dalam dua tempat secara wajib. Jadi kalau tadi itu boleh. Secara wajib akan berbilang pada dua tempat. Pertama ba'da imma. Ini faedah. Kalau antum dapat imma, maka hal itu pasti wajib berbilang. Lihat, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Paham kan? Ini dia berbilang pasti. Ba'da la nafiyah. Faedah kedua. Hal pasti berbilang setelah la nafiyah. Nah, ra'aitu Zaidan la dhahikan wala bakian. Pasti. Itu wajib berulang. Ini selesai tentang hal yang berbilang. Berikutnya, hal kadang dikuatkan. Ini juga sudah pernah disampaikan di Fathun Nada. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita besok lagi. Insya Allah. Ada pertanyaan? Berarti dua orang. Sebelumnya ada dua orang. Berarti ihtimal. Yang ketiga itu ihtimal untuk yang pertama atau untuk kedua. Selama tidak ada korinanya.
Kan begitu, tinggal. Kalau ada korinanya untuk yang pertama atau kedua, sudah untuk yang pertama begitu. Atau untuk kedua, begitu mudah. Ada itu? Betul? Atau sabda, tasbih. Tetap sebagai hal, kan kecuali antum jadikan itu halnya satu orang. Maksudnya kalau antum jadikan yang rokiban cuman Zaid, berarti taukid, begitu maksudnya. Paham kan? Cuman itu tidak perlu dipisah karena sama keadaan. Enggak, taklil toh. Kan tetap la'alla maknanya kan ata'allal. Saya berilah, beralasan tak? Kan semua pasti makna fi'il. Iya, ata'allal, saya berilah itu supaya menjadi, kalian menjadi tahu. Kan agar supaya jadi makna. Apa? Nah, dia makna ketiga. Kan dia bisa bermakna ta'lil. Kan dia tiga maknanya. Taroji, tawakku, ta'allul. Nah? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.